Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, itu para penceramah, da'i, itu banyak sekali. Bertebaran. Tapi yang faqih, yang alim, yang sahih, yang benar kealimannya, yang disebut dengan faqih dia. Faqihu fid din. Yang begitu-begitu alim. Yang begitu alim dalam keilmuan dia, kata Nabi, itu kelak semakin sedikit. Salah satu penyebab sedikitnya orang-orang faqih, orang-orang alim yang benar kealimannya, kefaqihannya, dalam hadis yang lain Nabi sampaikan akan diangkat. Orang yang alim faqih tadi, yang benar-benar baik tadi itu diangkat oleh Allah. Yang kedua, qaulul ulama wal fuqaha la yusma. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, perkataan para ulama, orang alim itu enggak akan didengar. Tidak akan didengar. Sehingga salah satu wujud peremehan manusia terhadap faqih, orang-orang faqih, orang-orang alim, oleh para ulama adalah ketika mereka tidak mendengarkan perkataan para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man ahana khamsatan khasara aw khusira khamsatin. Man istakhfa bil ulama'i khasir ad-din wa man istakhfa bil umara'i khasir ad-dunya wa man istakhfa bil jirani khasir al-manafi' wa man istakhfa bil aqriba'i khasir al-mawaddah wa man istakhfa bi ahlihi khasira tayyibul ma'ishah. Yang artinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bagi siapapun atau barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Ini nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan Nabi dalam hadis ini bisa kita pegang, bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi berkata, yang pertama kata Nabi, ada 5 hal yang ketika kita remehkan kelima tersebut, maka kita akan merugi 5 hal. Yang pertama, bagi siapa saja yang meremehkan ulama, maka dia akan merugi dalam agama dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kasiral khutaba wa qalilul fuqaha. Kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, itu para penceramah, da'i, itu banyak sekali. Bertebaran. Tapi yang faqih, yang alim, yang sahih, yang benar kealimannya, yang disebut dengan faqih dia. Faqihu fid din. Yang begitu-begitu alim. Yang begitu alim dalam keilmuan dia, kata Nabi, itu kelak semakin sedikit. Salah satu penyebab sedikitnya orang-orang faqih, orang-orang alim yang benar kealimannya, kefaqihannya,
Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan akan diangkat. Orang yang alim fakih tadi, yang benar-benar baik tadi itu diangkat oleh Allah. Yang kedua, qaulul ulama wal fuqaha la yusma. Kelak di akhir zaman kata Nabi, perkataan para ulama, orang alim itu enggak akan didengar. Tidak akan didengar. Sehingga salah satu wujud peremehan manusia terhadap fakih, orang-orang fakih, orang-orang alim oleh para ulama adalah ketika mereka tidak mendengarkan perkataan para ulama. Kita ambil contoh. Ketika para ulama mengatakan bunga bank itu haram, banyak manusia yang tak sependapat dengan perkataan ulama. Kenapa? Karena mereka pelaku. Bunga bank riba, kata para ulama. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bunga bank itu riba. Tapi pelaku bunga bank itu dari kalangan muslim banyak. Artinya apa? Mereka sedang meremehkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia boikot produk Israel. Hukum memboikot produk Israel adalah baik, kata para ulama. Bahkan para ulama mengatakan haram menggunakan produk Israel. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya. Tapi sebagian besar umat muslim mengatakan tak. Fatwa itu kalau berasal dari manusia bisa dijalankan dan boleh tidak dijalankan. Artinya apa? Wujud peremehan daripada perkataan para ulama yang ahli di bidangnya itu mulai sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Kata para ulama, berbuat baiklah, berpegang teguhlah pada agama, kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang paling mengerti dengan Al-Quran dan Sunnah ulama. Nabi berkata dalam hadis ini, kata Nabi. Allah berkata di dalam Al-Quran, Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warisan para nabi. Tapi ingat, dalam hadis Nabi yang disampaikan, la yarithu dinarun wala dirham, kata Nabi. Aku tidak mewariskan kepada ulama itu dinar dan dirham. Tapi yang aku wariskan kepada mereka, walakin yarithul ilma. Aku wariskan kepada mereka keilmuan. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang dibarengi dengan keimanan. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan para alim, orang-orang berilmu, dengan keilmuan dan keimanan, sejalan ilmu dengan akhlak, itu iman. Sejalan ilmu dengan perkataan, itu iman. Sejalan perkataannya dengan perbuatannya, itu iman. Itu orang alim. Sehingga orang alim itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dia tidak mau banyak bicara. Qillatul kalam. Sedikit bicara orang alim itu. Tapi sekali dia berbicara, itu nasihat yang paling tajam yang bisa kita terima. Hari ini siapapun, bahkan yang lebih parah daripada wujud peremehan umat manusia hari ini terhadap para alim, terhadap para ulama, bukan hanya tidak mendengarkan perkataan mereka, tapi justru melecehkan, mencela, mencaci maki para ulama. Dengan gagah beraninya, menganggap dirinya paling baik, menganggap dirinya lebih alim. Sehingga mereka bisa lisan mereka meremehkan ulama-ulama yang lain, bisa mencela ulama-ulama yang lain, yang dasarnya mereka jauh dari segi umur, dari segi ilmu. Itu yang kita dapatkan hari ini. Kita lihat berapa banyak orang-orang hari ini di Facebook mencaci, memaki ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kita, ulama-ulama yang soleh, yang baik, yang tingkat keilmuannya tidak diragukan, yang secara akhlak tidak diragukan. Kebaikan mereka, akhlak mereka, perkataan mereka sejalan dengan apa yang mereka perbuat. Ketakutan mereka kepada Allah dengan tingkat khasyah yang tinggi. Apa kata Dr. Mustafa Umar ketika beliau menyampaikan satu ceramah di Solo? Apa kata beliau? Laisal ilma, dan beliau menukil perkataan para ulama. Laisal ilma bi kasratir riwayah, walakinnal ilma bi kasratil khasyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang alim itu tingkat ketakutan dia kepada Allah tinggi. Bukan orang alim itu yang paling banyak referensi, bukan. Setiap Bapak Ibu mendengarkan orang berceramah, referensinya banyak, itu belum tentu alim. Tapi kalau kita barengi kealiman dia sebanyak itu referensinya, tapi sama tingkat ketakutannya dengan banyaknya referensi dia, itu baru alim. Yang kita takutkan hari ini itu adalah orang-orang yang alim banyak referensinya, tapi mereka nggak takut kepada Allah. Artinya apa? Qillatul haya, rasa malu mereka berkurang. Qillatul khasyah, rasa takut mereka kepada Allah berkurang. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu di antara wujud peremehan kita terhadap para ulama adalah
ketika kita tidak meninggalkan, tidak mengindahkan perkataan para alim. Apa dampak daripada perbuatan kita? Kalau kita tidak mengindahkan perkataan para ulama, apa dampaknya? Orang yang beragama dan tidak mendengarkan perkataan alim dan para ulama atau guru dia, maka sia-sialah amal ibadah yang dia terima. Satu. Yang kedua, bagi seorang murid yang tidak mengindahkan dan tidak berakhlak kepada gurunya, maka ilmu yang dia dapat tidak bermanfaat dan tidak ada berkahnya. Bisa jadi tak bertahan lama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita perlu tanamkan, Pak. Salah satu penyebab kemerosotan umat muslim adalah, kemerosotan dan kemunduran umat muslim hari ini adalah ilmu, lemahnya ilmu. Dan paling uniknya lagi, di antara penyebab lemahnya ilmu daripada diri kita hari ini, daripada generasi umat muslim hari ini, lemahnya akhlak dan adab. Maka apa yang perlu kita timbulkan, yang perlu kita angkat hari ini? Sebagai seorang muslim, kita hari ini harus kembali kepada khitah para ulama, kembali kepada tradisi keilmuan para ulama. Bagaimana mereka mendapatkan satu ilmu, berakhlaknya bukan main. Bagaimana mereka mendapatkan satu ilmu, mengamalkannya bukan main. Bagaimana ketika mereka mendapatkan ilmu, rasa takutnya kepada Allah tinggi. Mereka yang mereka takutkan adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Yang kedua, bagi siapa saja yang meremehkan para pemimpin, maka akan rugilah dunianya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil, yang mendapat kelak naungan di hari kiamat, yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat dan masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang baik, yang setiap pemimpin yang baik selalu dinaungi kebaikan dan keberkahan, Pak. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita pengen berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang baik kepada kita. Nah, kalau pemimpin-pemimpin yang baik seperti ini, kita justru tidak mengindahkan perkataan mereka. Kita caci maki mereka karena nafsu kita. Kita hinakan mereka di Facebook, di Instagram, di TikTok dengan lisan kita. Kita buat fitnah atas mereka karena kebodohan kita atau karena ketidaktahuan kita. Justru kita sedang merendahkan dunia kita. Justru kita sedang menjauhkan dunia dari kita. Justru kita sedang menghancurkan dunia kita. Bayangkan ketika seorang pemimpin memiliki kebijakan yang baik tentang agama misalkan. Apa kata pemimpin? Salah satu kebijakan mereka yang pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, itu memunculkan satu kebijakan yang baik. Apa kata pemimpin? Kalau pemimpin katakan mulai hari ini tidak ada lagi, kita stop jalur masuk daripada khamar. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya. Kira-kira apa dampaknya bagi kita? Dampaknya bagi kita adalah banyak umat muslim yang tidak akan mengkonsumsi khamar karena sudah ditutup. Tapi coba bayangkan ketika mereka tetap tidak mengindahkan perkataan itu, mereka akan cari celah untuk bisa membeli barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk. Ketika para pemimpin mengatakan boikot semua LGBT, baik lewat HP kah, baik lewat media apapun kah, blok semua. Tapi bayangkan ketika kebijakan pemimpin seperti itu tidak diindahkan, maka akan banyak orang-orang yang bermain dengan permainan tersebut. LGBT mereka ikut, mereka lihat anak-anak mereka terlibat dalam LGBT. Berapa banyak hal-hal demikian. Tapi kalau kita ikuti, selamat generasi kita yang dulunya tidak pernah mendengar LGBT, yang dulunya tidak ada LGBT dalam grup WhatsApp anak-anak sekolah, hari ini bertaburan grup-grup LGBT di sekolah-sekolah. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil. Andai kata pemimpin itu benar-benar baik, maka justru pemimpin itu akan memikirkan bagaimana kemaslahatan daripada masyarakatnya. Kita terhutang 3 poin lagi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jika Allah mengizinkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tidak meremehkan perbuatan-perbuatan yang remeh pada hakikatnya tapi tinggi di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.